Hai Kak Polin, sini yuk kita ibadah. Hai Kak Eta, hai adik-adik. Hai adik-adik. Gimana? Pasti udah siap mau ibadah kan? Ya kan Kak Eta? Iya. Nah sekarang sebelum kita masuk ibadah, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik udah siap kan memuji Tuhan? Hari ini kita mau nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, dan di medley dengan dengar dia panggil nama saya. Adik-adik, sekarang kita ambil sikap doanya. Kita mau berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh Adik Krista. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal ibadah hingga akhir, supaya terjauh dari gangguan. Tuhan juga berkatilah kakak-kakak lain yang akan melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 244, Hatiku Senang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Nah adik-adik, kita akan membacakan nats pembimbing yang diambil dari Lukas 5 ayat 24 yang dibacakan oleh adik Sera. Nats pembimbing kita pada hari ini terdapat pada Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat berkuasa ya. Dia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tadi kita lihat waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang lumpuh, dia cukup dengan perkataannya aja, orang itu bisa sembuh. Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan kita, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah,
Kita pun adik-adik selalu minta Tuhan Yesus untuk bisa menolong kita, menyembuhkan kita di saat sakit ya. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan. Minta selalu karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Ya. Adik-adik, untuk merespon nats pembimbing kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 236, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Tetapi sebelum itu, kita mau berdoa yang dibawakan oleh Adik Karin. Dan pembacaan Alkitab pada hari ini dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26 akan dibawakan oleh Adik Hans, Adik Natasha, Adik Bastian, dan Adik Daniel. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan cerita firman yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Kiranya Engkau bimbing kakak layan yang akan menyampaikan cerita firman pada hari ini, serta Engkau bimbing kami yang akan mendengarkan cerita firman yang akan disampaikan oleh kakak layan. Kiranya kami bisa memahami apa isi cerita tersebut. Sekian dari doa kami, Tuhan Yesus, sebelum mendengarkan cerita. Haleluya, amin. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seseorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'?"
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, Lili, kemarin kayaknya pas Kariska jalan-jalan di taman, Kariska lihat Lili deh main sama Winnie ya? Iya kak, aku kemarin main sama Winnie kak. Oh, main apa tuh di taman kalian berdua? Asik deh kak, aku main ayunan, loncat-loncat. Seru banget dong pasti ya kan? Iya, tapi kak, kasihan deh Winnie kak. Kenapa sama Winnie? Winnie jatuh kak. Hah? Jatuh? Jatuh dari ayunan? Iya kak, aduh, aku sedih deh kak. Kan gini ceritanya ya kak ya. Aku mama Winnie main ayunan. Aku kan dorong ayunannya kak. Iya. Terus, tiba-tiba Winnie terjatuh kak. Aduh, terus kamu tolongin si Winnie-nya? Ayo. Aku nggak tolongin kak. Aku lari. Aku pergi kak. Aduh, gimana ya kak? Lili, harusnya Lili nggak boleh begitu. Harusnya kalau Winnie jatuh atau teman Lili ada yang jatuh, Lili harus nolongin ya. Harus tolongin dia buat berdiri lagi. Terus nanti Willy juga bantu buat doakan. Oke? Iya kak, maaf ya kak. Aku mau ke rumah Winnie kak. Aku mau minta maaf. Aku mau lihat Winnie dulu ya kak. Iya, boleh. Kalian nanti doain Winnie ya di sana ya. Baik kak. Dadah kak Kaliska. Dadah. Nah adik-adik, tadi Lili baru aja pergi ke rumah Winnie buat nengok Winnie yang sedang sakit gara-gara jatuh dari ayunan kemarin. Nah, Kariska sekarang mau ngasih contoh satu cerita tentang cerita Tuhan Yesus loh adik-adik. Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, di mana orang tersebut dibawa oleh teman-temannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tapi sebelumnya kayaknya Kariska belum nyapa adik-adik nih ada di rumah. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kariska yang akan cerita pada hari ini tanggal 28 November 2021. Nah, sekarang adik-adik siap-siap ya karena Kariska akan ngasih contoh gambarnya setelah ini. Nah adik-adik, jadi pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini datang dari semua desa di Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Di situ Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat adik-adik, terutama menyembuhkan orang-orang yang sakit, karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa atas itu semua. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang yang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka ini berusaha untuk masuk ke dalam rumah tersebut adik-adik untuk membawa orang lumpuh tersebut kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak bisa karena banyak orang di sekitar situ adik-adik. Jadinya mereka naik ke atap rumah adik-adik. Kira-kira apa yang akan dilakukan mereka ya? Wah, ternyata mereka membongkar atap rumah itu adik-adik dan menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya. Orang lumpuh itu diturunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lalu Tuhan Yesus berkata kembali kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah orang lumpuh tersebut, dan ia dapat berdiri dan berjalan lagi loh adik-adik. Nah,
orang-orang di sekitar situ pun juga takjub loh adik-adik melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Mereka berkata bahwa hari ini mereka telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan, seperti mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Lalu orang lumpuh tersebut pulang ke rumahnya sambil bersyukur dan memuliakan Allah. Nah adik-adik udah lihat kan tadi contoh ceritanya. Nah sekarang adik-adik gak perlu takut ya kalau ngelihat temennya ada yang jatuh kayak Lili tadi. Mungkin Lili tadi takut adik-adik pas ngeliat Winnie tiba-tiba jatuh dan bingung pasti mau ngapain. Nah sekarang adik-adik kalau melihat temannya ada yang jatuh sakit, adik-adik harus menolongnya ya, menolongnya dan juga mendoakannya juga adik-adik. Seperti tadi yang orang lumpuh tadi dibawa oleh teman-temannya kepada Tuhan Yesus karena percaya deh Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan orang-orang yang sakit adik-adik dengan cara adik-adik mendoakan juga dan juga membawanya dan peduli juga terhadap teman-teman adik yang sedang sakit itu. Nah sekarang pokoknya adik-adik harus peduli terhadap sesama adik-adik, saling menolong sesama dan juga mendoakan teman-teman adik yang sakit. Demikian cerita dari Kariska. Selanjutnya, sampai ketemu di IMPA minggu depan. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik tadi sudah dengarkan cerita dari Kariska. Bercerita tentang bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan adik-adik untuk merespon cerita. Dari mana ya Kak Eta? Dari Kidung Ceria 71, ada orang buta tapi bait yang kedua. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi. Ia pun digotong oleh kawannya. Pada hari itu Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekarang kita mau persiapkan uang dan celengannya. Kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria. Nomor 205, aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tak berkiri tentang aku yang kena. Janda miskin pula yang persembahan syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang dibawakan oleh adik Erik dan Noah. Dan adik Ivy dan Miracle Angel. Tetapi sebelum itu kita mau menyanyi dulu. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa agar COVID-19 segera berlalu dari negara kami, bahkan dari muka bumi ini. Kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan berkati mereka dalam pelayanannya. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan kesehatan.
Sembuhkan juga ya Tuhan bagi mereka yang masih dalam keadaan sakit oleh karena virus corona. Tuhan jamah mereka dan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau telah memberikan kami pagi ini nafas kehidupan. Kali ini kami ingin berdoa kepada orang tua kami agar yang sudah membimbing kami dari lahir sampai sekarang ini ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Memberikanlah mereka kesabaran untuk membimbing kami Tuhan. Tuhan berkatilah juga sekolah kami agar kami dapat belajar dengan nyaman dan aman dan bisa kembali bertatap muka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah juga teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan berkatilah, sembuhkan mereka. Dan juga Tuhan berkatilah agar teman-teman kami bisa saling menolong dan saling mengasihi ya Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga juga, keluarga-keluarga teman-teman kami, atau yang terpenting keluarga kami. Yang Tuhan berkatilah, berikan mereka kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami agar kami layak berdoa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja-Mu, gereja Tuhan di dunia, di Indonesia, dan khususnya di GPIB Jemaat Ephatah. Tuhan Yesus berkenan memberkati para presbiter, diaken, penatua, dan Bapak Ibu pendeta yang melayani pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu presbiter dan juga para kakak layan, supaya dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan, mereka dapat melakukannya dengan setia dan dengan takut akan Tuhan. Para presbiter di jemaat ini dapat menjadi gembala yang baik untuk menyelamatkan umat-Mu, dan para kakak layan dapat mengasuh dan mengajarkan kami tentang firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Doa untuk bangsa kami, untuk para presiden kami bersama wakilnya, buat para menteri, wali kota, gubernur, serta seluruh aparat pemerintah kami. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kemampuan dalam menjalankan tugas mereka. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar mereka dapat membangun dan membimbing negara kami. Bimbinglah mereka dalam menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berkatilah bangsa kami dalam setiap pergumulan, serta bangsa kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Itulah doa yang telah anak-anak-Mu panjatkan, dan kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah Kau berikan pada hari ini. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapak. Doa-doa kami ini yang kurang dari sempurna, kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, pengumuman pada hari Minggu ini, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada semua anak layan yang melayani pada ibadah hari ini. Mulai dari doa pembuka, adik Krista yang membawakan nas pembimbing, adik Serafin,
berdoa sebelum bercerita adalah adik Karin. Kemudian yang membacakan Alkitab dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ada adik Hans, Natasha, Bastian, dan Daniel. Dan untuk yang membawakan doa syafaat adik Erik, Noah, Ive, dan adik Miracle Angel. Adik-adik, kita mengucapkan terima kasih kepada semua anak layan yang sudah aktif membuat aktivitas setiap minggunya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua, kepada om, tante, atau kakak-kakak yang telah membantu adik-adik dalam membuat aktivitas setiap minggunya dan dikirimkan kepada grup kelasnya masing-masing. Untuk adik-adik yang belum membuat aktivitas setiap minggu, adik-adik kita berharap jangan malas ya. Adik-adik harus aktif dalam membuat aktivitas setiap minggu. Dan adik-adik, kita mengingatkan minggu ini adalah minggu terakhir adik-adik membuat aktivitas, karena untuk minggu depan dan seterusnya ada ibadah di kehidupan anak, tidak ada aktivitas lagi, dan akan dimulai kembali pada awal tahun 2022. Adik-adik, pengumuman berikutnya, perayaan Natal Pelkat PA GPIB Fata akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021. Nah, sekarang kita akan melihat aktivitas minggu ini, berikut penjelasannya dan juga tayangan aktivitas adik-adik yang sudah dibuat pada minggu yang lalu. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik, ini adalah aktivitas terakhir di tahun 2021. Kita lihat yuk, bagian pertama. Temukan jalan bagi orang lumpuh yang digotong oleh teman-temannya kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Bagian kedua, tampaknya dua gambar ini sama, tetapi ada beberapa perbedaan. Temukan dan beri tanda. Terakhir, ada 3 pertanyaan, tuliskan jawabannya sesuai hal yang akan kamu lakukan. Selamat mengerjakan dan segera kirimkan ke kakak kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik untuk yang selalu mengerjakan dan mengirimkan aktivitasnya. Sampai berjumpa tahun depan.
Adik-adik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah bersama-sama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Sekarang kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 74, bait yang ketiga, judulnya kayak tak. Sang Maha Tabib yang telah dekat. Bait yang ketiga, segala puji baginya. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa bersama-sama kepada Tuhan dan kita berterima kasih untuk segala sesuatu yang telah kita panjatkan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya Engkau telah lindungi kami. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, akhir, sampai pertengahan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami pujikan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari ibadah kami ini. Tuhan jaga kami dimanapun berada, sehingga minggu depan juga kami boleh kembali memuliakan nama Tuhan bersama-sama dalam ibadah virtual ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.